Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kadar protein. Pengertian protein. Kata protein berasal dari protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena itu, sel merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Metode perhitungan. Salah satu yang digunakan untuk menguji kadar protein adalah menggunakan metode Gildal. Metode Gildal digunakan karena tidak memerlukan jumlah sampel dan bereaksi yang banyak, serta waktu yang diperlukan sedikit. Protein ditentukan berdasarkan pada jumlah N, sehingga hasil dari penentuan protein dengan metode semi-mikro Gildal ini merupakan protein kasar. Hal ini dikarenakan senyawa N lain selain protein seperti urea, asam nukleat, amonia, nitrat, nitrit, asam amino, amida, purin, dan pirimidin ikut terhitung. Tahapan pengujian protein dengan metode semi-mikro Gildal adalah tahapan destruksi, destilasi, dan titrasi. Selain itu, pengujian kadar protein dilakukan dengan metode Biuret. Prinsip uji protein metode Biuret yaitu di mana peptida adalah hasil asam amino. Karena gugus COOH NH2 membentuk ikatan peptida. Peptida didapatkan dari hidrolisis protein yang tidak sempurna. Apabila peptida yang dihasilkan dihidrolisis lebih lanjut, akan dihasilkan asam-asam amino. Sifat peptida ditentukan oleh gugus COOH NH2. Namun, pada rantai panjang gugus COOH dan NH2 yang terletak di ujung rantai tidak lagi berpengaruh. Suatu peptida juga mempunyai titik isolistrik seperti asam amino. Reaksi Biuret merupakan reaksi warna untuk peptida dan protein. Penentuan kadar protein bisa menggunakan pereaksi Biuret dan spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan metode analisis yang didasarkan pada besarnya nilai absorpsi suatu zat terhadap radiasi sinar elektromagnetik. Tujuan analisa kadar protein dalam bahan makanan adalah menerka jumlah kandungan protein dalam bahan makanan, menentukan tingkat kualitas protein dipandang dari sudut gizi, menelaah protein sebagai salah satu bahan kimia, misalnya secara biokimiawi, fisiologi, enzimatis, dan telaah lain yang lebih mendasar. Tahap pengujian berdasarkan metode Gildal. Pada tahap destruksi, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO2, dan H2O. Sedangkan nitrogennya akan berubah menjadi NH4, 2SO4. Untuk mempercepat proses destruksi, sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HGO. Dengan penambahan katalisator tersebut, titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi lebih cepat. Selain katalisator yang telah disebutkan tadi, kadang-kadang juga diberikan selenium. Selenium dapat mempercepat proses oksidasi karena zat tersebut selain menaikkan titik didih,
juga mudah mengadakan perubahan dari valensi rendah atau sebaliknya. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan, agar dalam proses destilasi terjadi superheating atau pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka ditambahkan logam zinc atau Zn. Amonium yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh asam klorida atau asam borat 4% dalam jumlah yang berlebihan. Titrasi merupakan tahap akhir dari seluruh metode Geldal pada penentuan kadar protein dalam bahan pangan yang dianalisis. Dengan melakukan titrasi, dapat diketahui banyaknya asam klorida yang bereaksi dengan amonia. Untuk tahap titrasi, destilat dititrasi dengan natrium hidroksida yang telah distandarisasi. Titrasi natrium hidroksida dilakukan sampai titik ekuivalen yang ditandai dengan berubahnya warna merah muda menjadi warna kuning karena adanya natrium hidroksida berlebih yang menyebabkan suasana asam metil merah berwarna merah muda pada suasana asam. Melalui titrasi ini dapat diketahui kandungan N dalam bentuk NH4 sehingga kandungan N dalam protein pada sampel dapat diketahui. Untuk menentukan kadar protein, kita harus mengetahui kadar nitrogen yang ada dengan rumus ml HCl bahan dikurangi blanko dikali NHCl dikali 14,007 per gram sampel dikali 100%. Dari situ kita bisa tahu berapa kadar nitrogen yang ada. Dan kita bisa mencari kadar protein dengan kadar nitrogen dikali F dengan keterangan F adalah faktor konversi protein. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.